saudara-saudari, selamat datang di GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa info yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Akan menikah saudara Sabar Hatin Duru dengan saudari Yasmina Zaluhu. Pemberkatan pernikahan akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Resepsi pernikahan akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mendaftar kelas pemuridan dasar kekristenan, segera daftarkan diri Anda melalui Bapak Yanto Amalo. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan sudah bisa dilakukan secara bertatap muka, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan image diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang. Dan juga Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi MDC Pangkal Pinang serta dapat mengikuti akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Allah perkasa, Allah yang mulia. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia.
duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Meski alam yang duduk dan bertata, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Kemuliaan bagi-Dia, kemuliaan bagi-Dia, kemuliaan bagi-Dia selamanya. Yesusku, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Nah, kami saat ini kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, menyambut Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu.
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kembali kami boleh beribadah untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Bila firman itu yang mengajar kehidupan kami, sehingga hidup kami terus makin diubahkan, makin bertumbuh di dalam kehidupan iman kami kepadamu. Sehingga hidup kami tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, untuk kita bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini waktu yang indah untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Makin hari makin kita melekat dengan Tuhan. Makin hari kita melayani Tuhan. Makin hari hidup kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan ini dimuliakan untuk memuliakan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hanya oleh anugerah Tuhan, kita yang dulu berdosa, kita yang dulu tidak taat kepada Allah, hidup di dalam keinginan diri kita sendiri, dan kita hidup di dalam kuasa dosa yang mengikat kita. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita dipulihkan, kita dibenarkan, bahkan kita dimuliakan di hadapan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang telah dimuliakan oleh Tuhan, bila kita memiliki cara hidup, sikap hidup yang berbeda, hidup bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, hidup bukan untuk keinginan kita sendiri, tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang telah dimuliakan Tuhan adalah memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu atau di minggu yang pertama kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan di bagian yang pertama, yaitu semakin melekat kepadanya.
sebagai orang-orang yang telah dimuliakan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang dimuliakan Tuhan. Biarlah hidup kita terus makin bertumbuh, makin hari makin melekat dengan pribadi Tuhan. Bukan melekat kepada dunia ini, tetapi melekat kepada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, sebagai orang-orang yang telah dipulihkan, dimuliakan, melekat kepada Tuhan, ada hal yang sangat penting di dalam kehidupan rohani kita. Hidup yang makin bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Untuk kita dapat melekat dengan Tuhan, makin akrab dengan Tuhan, menjadi satu dengan Dia. Yang pertama, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Hal yang pertama supaya kita dapat melekat dengan Tuhan adalah persembahkan hidup kita sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi beribadah itu berguna di dalam segala hal. Baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Oleh sebab itu dengan kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, melatih diri kita beribadah kepada Tuhan, maka makin hari hidup kita akan makin melekat dengan Dia. Memuji dan menyembah Tuhan. Memberikan waktu untuk berdiam diri di dalam hadirat Tuhan. Dan hal yang kedua untuk kita dapat melekat kepada Tuhan adalah tidak hidup menuruti cara-cara hidup duniawi ini. Tetapi bagaimana kita hidup menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat melekat kepada Tuhan adalah dengan terus mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita, di dalam akal budi kita. Seperti yang dicatat di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua itu. Biarlah kita mengalami perubahan di dalam pola pikir kita, sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan, mengetahui, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itulah 3 hal yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita yang telah kita pelajari di minggu yang lalu untuk kita dapat melekat kepada Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dengan tidak hidup menuruti keinginan atau cara hidup duniawi ini, dan terus mengalami pembaharuan di dalam pikiran kita atau akal budi kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian yang kedua topik kita pada minggu ini sebagai orang-orang yang dimuliakan adalah untuk memuliakan Tuhan, yaitu dengan terus bertumbuh, makin hari makin mencintai Tuhan, makin hari melayani Dia. Jadi hari ini topik kita adalah semakin melayani Tuhan. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-12. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dan dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh
sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu, ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melayani seringkali diartikan dengan hal-hal yang rendah. Seringkali dianggap sesuatu yang tidak enak untuk dilakukan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani itu berarti membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Atau meladeni. Nah itu arti melayani. Nah dari pemikiran seperti ini banyak orang tidak mau melayani. Karena memang pada dasarnya manusia itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Lebih suka dilayani daripada melayani. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, biarlah kita memiliki sikap hidup yang semakin hari semakin melayani Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani dicatat melayani itu dengan kata diakonos. Artinya orang yang menyediakan makanan di meja bagi tuannya. Itu arti diakonos, pelayan. Dan dalam kata yang lain dicatat dengan kata doulos atau hamba atau budak. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga tadi, Rasul Paulus menjelaskan bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan. Melayani, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, itu adalah sebuah hal yang mulia. Karena ada kemuliaan di balik semua yang dia lakukan, yaitu melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga meresponi hal ini, menangkap hal ini sebagai orang-orang yang telah dimuliakan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan. Hidup kita pun juga kita persembahkan kepada Tuhan untuk kita melayani Dia. Mengasihi Dia, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan. Kita mulia bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan sebagai orang yang dimuliakan Tuhan, marilah hidup kita pun juga menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Makin bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, yaitu kita semakin hari rindu untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, setiap orang percaya itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dipanggil oleh Tuhan untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Untuk mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Mengapa saudara? Karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan. Untuk melayani,
bukan untuk dilayani. Hal itu dicatat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai 28. Yesus mengatakan demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk melayani Dia, karena Yesus sendiri telah melakukan hal itu. Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita meresponi akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan memberikan hidup kita untuk kita melayani Dia. Karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Kita sebagai manusia yang berdosa, manusia yang harusnya binasa di dalam penghukuman. Tetapi Allah dengan kasih-Nya datang ke dalam dunia ini, di dalam diri Yesus Kristus, menyelamatkan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dibenarkannya kita, bahkan dimuliakannya kita. Dia melayani, turun ke dalam dunia ini menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus memanggil setiap kita, orang-orang yang percaya untuk melayani Dia, mari kita datang memberikan hidup kita untuk kita melayani Dia. Hal yang kedua, Yesus memanggil kita untuk melayani Dia. Marilah kita meresponinya, memberikan hidup kita untuk melayani Dia. Mengapa? Karena sesungguhnya hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita yang telah ditebus oleh darahnya itu adalah milik Tuhan sendiri. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dicatat demikian. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, diselamatkan, darahnya itu yang menyucikan hidup kita. Darahnya itu sebagai tebusan bagi hidup kita. Sehingga hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah milik Tuhan. Harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanannya di kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus memanggil kita untuk melayani, karena memang hidup kita bukan milik kita. Hidup kita adalah milik Sang Tuhan. Hidup kita milik Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita meresponi akan panggilan Tuhan, supaya kita memberikan hidup kita untuk melayani Dia. Hal yang ketiga, Yesus memanggil kita karena melayani Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Melayani Tuhan adalah satu kehormatan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ketika Bapak Presiden Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Bapak Presiden Jokowi memilih para menterinya, para stafnya untuk membantu di dalam pemerintahannya. Dan orang-orang yang dipilih, para menteri yang dipilih ini merasa terhormat, merasa mulia, dihargai.
karena mereka bisa membantu pekerjaan daripada Bapak Presiden Jokowi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih lagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang notabene dulu kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh anugerahnya kita dipilihnya, kita ditentukannya, kita dipanggilnya, kita dibenarkannya, kita dimuliakannya, dan kita dipanggil untuk melayani Dia, bekerja di ladang Tuhan, mengambil bagian di dalam kerajaan Allah. Ini adalah satu hal yang sangat mulia, satu kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Seperti yang dicatat di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12 tadi. Rasul Paulus mengatakan, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi jika yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ada pengharapan, ada kemuliaan di balik hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu melayani Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu pengharapan yang memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus untuk melayani Tuhan. Bahkan meskipun banyak tantangan dan kesulitan, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Inilah yang kita dapat pahami di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang berpikir, dunia ini berpikir melayani itu sesuatu yang rendahan. Melayani itu sesuatu yang tidak dihargai. Tetapi justru di dalam prinsip kerajaan Allah, untuk menjadi yang terbesar, kita harus melayani. Untuk menjadi yang terhebat, kita harus menjadi hamba. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Itulah yang diteladankan oleh Yesus. Yesus bukan hanya mengajarkan hal ini, tetapi dia juga melakukannya. Memberikan dirinya untuk melayani. Memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah mempermuliakan kita, Tuhan memanggil kita untuk kita melayani Dia, mari kita meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus terlebih dahulu melayani saya dan saudara. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan atau kemuliaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan hidup kita adalah bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Yesus yang telah membayarnya di kayu salib. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah memahami bahwa melayani itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekarang bagaimana sikap hidup kita untuk kita dapat menjadi pelayan-pelayan yang sejati. Bukan pelayan yang semu. Bukan pelayanan yang asal-asalan. Asli tapi palsu. Tetapi sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Yang murni di hadapan Tuhan.
Nah, seperti yang dicatat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan satu teladan di dalam kita melayani. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati yang Yesus ajarkan, yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang melayani Dia adalah sikap hati seorang hamba. Melayani Tuhan dengan sikap hati hamba. Bukan tuan, tetapi hamba, budak, doulos. Seorang budak itu adalah orang-orang yang tidak mementingkan dirinya, yang tidak punya hak atas dirinya, yang punya hak atas hidupnya adalah sang tuan. Demikianlah seharusnya hidup kita sebagai orang-orang yang melayani Dia. Memiliki sikap hati seorang hamba. Apakah sikap hati seorang hamba itu? Yang pertama, kita harus melayani Tuhan dengan sikap hati seorang hamba, yaitu tentang kerendahan hati. Melayani dengan kerendahan hati. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 tadi dicatat, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus yang adalah Allah sendiri mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya. Kesetaraannya dengan Allah bukan sesuatu yang dipertahankannya, tetapi Dia mengosongkan dirinya, menjadi manusia datang ke dalam dunia ini. Bahkan menjadi seorang hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya. Itulah yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sikap hati yang pertama sebagai para pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan adalah sikap rendah hati. Kerendahan hati ini sangat penting di dalam kita melayani Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan kita, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk keangkuhan hidup kita. Tetapi kita melayani karena ada pribadi yang lebih mulia, ada pribadi yang paling berharga di dalam hidup kita, yang layak untuk kita layani. Yaitu Yesus Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Dengan kita melayani hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, justru disitulah mengajar kita tentang sikap kerendahan hati. Richard Foster dalam bukunya Tertib Rohani menuliskan demikian. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendisiplinkan keinginan daging yang bukan main banyaknya itu, kecuali pelayanan. Dan tidak ada sesuatu pun yang mengubah keinginan daging itu selain melayani tanpa diperhatikan orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu disiplin rohani adalah pelayanan. Dengan kita melayani, maka keinginan daging kita, kesombongan kita itu dikikis. Dengan melayani, melakukan hal-hal yang tidak kelihatan, yang mungkin dianggap kecil,
justru itulah membentuk kita, mendisiplin diri kita untuk memiliki sikap yang rendah hati. Jadi sebagai seorang pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, hal yang pertama yang harus kita miliki adalah melayani di dalam kerendahan hati. Yesus melakukan hal itu ketika bersama dengan para muridnya, ketika makan bersama dengan muridnya. Yesus membuka kain lenannya, lalu mengambil air, kemudian membasuh kaki para muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17 dicatat demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus memberikan satu contoh, memberikan satu teladan kepada para muridnya, yaitu membasuh kaki para muridnya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu dalam budaya orang-orang Israel, kalau mereka datang ke satu rumah, sebelum masuk ke rumah, maka di depan itu disediakan air dan ada seorang hamba yang akan mencuci kaki orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah. Karena mereka pada waktu itu kalau bepergian berjalan kaki, kakinya kotor, banyak debu. Dan itulah yang menjadi tugas daripada hamba untuk mencuci kaki para tamu yang datang ke rumah. Nah, tetapi dalam kisah ini Yesus melakukan hal itu, mencuci kaki para muridnya. Ini ada satu teladan tentang kerendahan hati. Yesus yang adalah Tuhan melakukan itu kepada para muridnya. Dan Yesus berkata, kamu pun wajib untuk melakukannya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hal yang pertama, sikap hati seorang hamba di dalam melayani, yaitu kerendahan hati. Hal inilah yang juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, sikap hati dari seorang hamba yang melayani adalah memberikan hidupnya sepenuhnya untuk melayani. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan, tadi saya katakan bukan milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu kita perlu memberikan, harus memberikan seluruh hidup kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Seperti Yesus datang ke dalam dunia ini, dicatat di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan memberikan dirinya, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus telah memberikan nyawanya, darahnya dicurahkan di kayu salib sebagai harga yang dibayarkan bagi setiap kita, sehingga hidup kita ini sebetulnya bukan milik kita, hidup kita adalah milik Tuhan. Dan semua yang ada di dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah seharusnya kita juga memberikan seluruh hidup kita. Bahkan apa yang ada di dalam diri kita. Harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Hal-hal kemampuan-kemampuan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Biarlah semuanya itu kita persembahkan untuk Tuhan. Dengan kita melayani Dia. Melayani pekerjaan Tuhan. Mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan.
Seperti yang dilakukan oleh para wanita atau perempuan-perempuan yang telah mengalami mujizat, kesembuhan, kelepasan dari keterikatan kuasa-kuasa jahat. Perempuan-perempuan itu datang melayani Yesus. Hal itu dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan-perempuan yang telah dibebaskan dari keterikatan kuasa jahat, disembuhkan dari penyakit. Mereka melayani Yesus. Bahkan bukan hanya dirinya yang dipersembahkan, tetapi juga harta yang mereka punya dia gunakan untuk melayani Yesus. Melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perubahan hidup yang terjadi di sini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat melayani Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang sejati, mari kita memberikan seluruh hidup kita untuk kita melayani Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 dicatat demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau Kristus telah mati untuk saya dan saudara, Dia juga yang menghidupkan kita, maka demikianlah hidup kita juga adalah hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena itu kita melayani Dia dengan memberikan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Hal yang terakhir untuk kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah melayani Tuhan dengan motivasi yang murni. Didorong oleh motivasi yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan. Karena tidak sedikit orang melayani dengan motivasi-motivasi yang salah. Motivasi-motivasi untuk keinginan sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk keangkuhannya, untuk kesombongannya. Atau bahkan untuk materi yang akan dia dapatkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai para pelayan-pelayan Tuhan yang sejati, mari kita semakin melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dicatat demikian. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dalam hidup kita untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang murni, yang tulus. Dan satu-satunya yang mendorong kita untuk melayani Tuhan, motivasi terbesar dalam hidup kita untuk melayani Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 39 dicatat demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah 3 hal ini yang menjadi prinsip di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Sebagai seorang hamba yang Tuhan percaya, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan melayani dengan motivasi yang murni, yaitu karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi manusia. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami saat ini Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi para pelayan Tuhan. Orang-orang yang melayani dengan sikap hati yang benar. Melayani Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai pelayan-pelayan yang sejati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajar kami. Biarlah kami terus bertumbuh sehingga kami semakin hari semakin memiliki kerinduan untuk kami melayani Engkau lebih lagi. Bahkan setiap kami yang belum terlibat, yang belum melayani Engkau Tuhan, kami boleh mendengar panggilan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memberikan diri kami untuk kami melayani Engkau. Melayani pekerjaan-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.